komen gitu kan kalau aku lagi lihat video-video tentang orang Turki nikah sama orang manapun, ya mereka memang bilang kayak gitu. Hai semuanya, balik lagi di For You Life channel. Nah, di video kali ini aku bakal share tentang apa sih yang harus kalian tahu sebelum kalian menikahi pria Turki. Video ini aku kumpulkan dari orang-orang wanita-wanita yang udah menikah sama pria Turki. Nah, ini semacam kayak penelitian kecil-kecilan aku aja sih, iseng-iseng gitu kan. Dulunya suka nonton-nonton dan mempelajari gimana sih orang Turki itu kayak gimana gitu kan. Nah, dari situ aku dapat beberapa informasi dan aku tuh pengen share aja ke kalian karena sekarang makin banyak banget gitu kan wanita Indonesia yang lagi berhubungan, masa pacaran gitu kan, masa pendekatan ataupun yang mau melanjutkan ke pernikahan. Yang pertama itu tentang mazhab. Jadi pada umumnya orang-orang Islam di Turki itu mazhabnya Hanafi. Dan Indonesia kalian tahu mazhabnya Syafi'i. Nah, dalam kedua mazhab ini tentu aja ada perbedaan kan, karena ya istilahnya gurunya berbeda gitu. Tapi perbedaannya menurut aku sih ya perbedaan-perbedaan yang kecil yang nggak terlalu signifikan gitu. Tapi perlu kalian ketahui ini sebelum kalian menikah, karena mungkin ini akan jadi sebuah perdebatan gitu. Karena mungkin kalian mikirnya, kok dia Islamnya kayak gitu sih gitu. Kok menurut dia kalau misalkan kita nyentuh tangan atau kulit laki-laki apapun itu kok nggak batal gitu menurut dia, tapi menurut kita batal. Jadi bukan Islamnya yang salah, tapi karena memang beda mazhab gitu. Tapi goalnya tetap sama, tujuannya tetap sama, meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah gitu. Jadi pada nanti suatu saat nanti kalian menemukan perbedaan, kalian perlu tahu bahwa memang mazhab mereka beda sama kita. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu tentang makanan. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Makanan mereka itu adalah roti. Kalau kita nasi, gitu kan. Dan juga mereka nggak bisa makan menu utama aja. Kalau misalkan aku kasih contoh, menu utamanya kalau di kita gitu kan sayur asem. Ya bagi kita ya cukup aja gitu kan makan sayur asam gitu sama teri sama apa gitu. Gak usah tuh kalian harus benar-benar sediain buah-buahan atau keju. Maksudnya adalah makanan menu utama ya udah gitu cukup bagi kita kan orang Indonesia. Tapi bagi orang Turki makanan menu utama tuh gak cukup. Jadi mereka harus ada menu sampingannya. Kayak misalkan buah-buahan, sayuran, buah zaitun itu yang wajib banget. Keju dan banyak banget sih ya, intinya mereka nggak bisa kalau misalkan makan hanya menu utama aja gitu. Ini in general ya, ini rata-rata. Mungkin pasangan Turki kalian nggak begitu atau pasangan yang lain begitu. Jadi kalian nanti kalau udah jadi istri, khususnya kalau kalian cuman jadi ibu rumah tangga, ya kalian harus ekstra gitu kan nyiapinnya. Dan yang paling bikin seperti culture shocknya orang Indonesia yang nikah sama orang Turki itu adalah budaya minum tehnya. Kalau kalian baru tahu, mereka tuh masak tehnya itu ya bukan hanya satu poci aja. Poci apa sih itu? Poci bahasa Sunda bukan sih? Aku orang Sunda, maklum ya guys. Aku bilangnya poci gitu. Mereka kayak 2 poci, teko kalau di Indonesia mungkin. Jadi mereka masaknya pakai 2 teko gitu. Yang bawah itu air putih biasa dan yang atasnya itu baru air teh. Jadi mereka masaknya kayak gitu. Dan itu memerlukan waktu sekitar 40 menit sampai itu mendidih gitu kan. Jadi budaya minum tehnya mereka pun kalau kalian perlu tahu seperti minum obat 3-4 kali dan di gelas kecil. Aku tuh kadang-kadang greget gitu kan, kenapa sih gitu nggak langsung di gelas gede aja minumnya 1 kali. Sama aja kalau misalkan mereka minum 1 gelas kecil, kalau dikali 3 kan ya seperti 1 gelas gedenya kita gitu kan ya. Tapi karena budaya mereka nggak seperti itu, budaya mereka minumnya di gelas kecil dan harus panas, jadi harus tekonya itu harus tetap ditaruh di atas kompor pas lagi penyajiannya gitu. Mereka nggak mau kalau minum tehnya itu dingin-dingin, mereka harus minum panas.
Dan jangan kaget juga kalau kalian nanti harus masak tehnya 3-4 kali. Karena memang budaya mereka minum teh itu seperti minum air putih kalau di kita gitu. Nomor 3 yaitu tentang karakternya laki-laki Turki itu kayak gimana sih. Nah ini yang ngebuat aku agak risih sih awal-awal, karena aku sekarang lagi hubungan sama orang Turki. Jadi mereka tuh cemburuan guys, perlu kalian tahu, cemburuan. Pada umumnya mereka memang cemburu gitu. Jadi bukan hanya, mungkin kalau kalian lagi sekarang hubungan sama orang Turki ngerasa kok dia cemburuan banget sih, beda banget gitu sama laki-laki Indonesia pada umumnya gitu kan. Karakternya mereka memang seperti itu, dan nggak 1-2 orang yang bilang bahwa mereka cemburuan. Aku pun suka scrolling komen gitu kan kalau aku lagi lihat video-video tentang orang Turki nikah sama orang manapun. Ya mereka memang bilang kayak gitu. Kalau menurut pandangan aku, mengapa mereka kayak gitu? Karena mungkin pergaulan antara laki-laki dengan perempuan di sini gak sebebas di kita. Nah maksudnya apa tuh? Jadi kalau misalkan di Indonesia temenan sama cewek dan cowok itu ya bebas gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau jalan berdua atau jalan barengan antara cewek cowok, nongkrong bareng, ketawa bareng itu normal. Nah mungkin kalau di sini mereka hanya antara lawan jenis tuh hanya untuk keperluan kerjaan atau mungkin bisnis atau sekolah gitu kan. Jadi kalau misalkan di luar itu menurut aku jarang sekali gitu. Mereka hanya jalan dengan orang-orang terdekat mereka seperti sepupu atau mungkin adik atau pacar gitu. Jadi ya bagi mereka nggak lazim gitu kalau you temenan dengan laki-laki lain, jalan bareng atau ketawa bareng atau bahkan chatting bareng gitu. Jadi itulah sebabnya mereka cemburu. Itu menurut pandangan aku. Kalau misalkan kalian punya pandangan lain, boleh komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian mau curhat, kalau misalkan apa yang aku bilang ini benar juga, kalian bisa komen di bawah ya. Yang kedua, karakter mereka itu protektif. Ini sih yang menurut aku hal positifnya ya, karena mereka sangat-sangat benar memprotektif wanita mereka, orang-orang terdekat mereka gitu kan, keluarga mereka. Ini bagus banget karena nantinya mereka akan tetap dan memprioritaskan keluarga mereka. Jadi kalian gak usah khawatir, nanti kalian betul-betul akan di treat like a princess gitu kan sama mereka, karena ya protektifnya itu tadi, kamu gak akan dibiarin sendiri, mungkin ngelakuin apapun gak bakal dibiarin sendiri. Mungkin mereka gak terlalu suka, pada umumnya mereka gak terlalu suka cewek yang bermakeup. Mereka sukanya yang natural ya, memang betul-betul natural gitu. Aku juga sering lihat kalau misalkan yang menikah itu, kalau misalkan nikah di pesta pernikahan ya mereka gak kayak makeupnya gak kayak dibuat pangling seperti kita di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kita berlomba-lomba kayak pengen dong gitu kan jadi ratu sehari, jadiin muka aku jadi Barbie gitu kan sehari di pesta pernikahan, karena kita mikirnya ya once in a lifetime gitu kan. Jadi pengen bener-bener dress like a princess, make upnya like a princess gitu. Kalau di sini ya beda. Sebetulnya sih menurut aku bukan hanya di Turki aja ya, aku ngeliat kayak orang-orang bule lainnya yang nikah pun mereka nggak put too much makeup gitu. Di sini kalau memang kamu natural, kamu cantik gitu. Lanjut ke nomor 4, yaitu tentang rumah. Beli rumah di Turki itu sangat mahal guys, jadi terutama di kota-kota besar gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian nikah, jangan kaget kalau kalian nggak tinggal di rumah, kalian tinggalnya di apartemen, dan itu pun mungkin masih ngontrak, kecuali kalau kalian nikahnya sama orang kaya ya. Sangat jarang sekali kalian nemuin rumah yang satu rumah gitu kan, bangunannya rumah gitu, itu sangat jarang sekali. Kalian bakal lihat di sini tuh semua apartemen. Lanjut, kondisi apartemennya pun nggak seperti apartemen yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia apartemen ya yang kayak terbuka gitu kan, ruangannya terbuka semua, jadi nggak ada sekat-sekat gitu. Nah kalau di sini kondisi apartemennya yaitu pintu utama, nanti ada lorong kecil, dan itu banyak pintu-pintu gitu. Nah kondisi apartemennya gitu. Jadi kalian buka pintu, itu ruang tamu, kalian buka pintu lagi kamar, kalian buka pintu lagi
kamar mandi, kamar yang lain, dapur. Jadi semuanya itu pakai pintu. Yang aku tahu sih itu, kalau misalkan ada apartemen yang beda, yang kalian yang udah nikah, mungkin kalian punya apartemen yang kondisinya beda, boleh komen di bawah. Lanjut, itu tentang lantai mereka gitu kan. Yang paling bikin aku kayak amazed, tapi mikir nanti kalau misalkan udah jadi, udah nikah, itu kayak tugas terberat banget sih guys. Semua rumahnya itu lantainya tuh pakai karpet. Gak ada lantai yang terbuka. Sebisa mungkin kamu harus pakai karpet. Jadi starter packnya untuk jadi seorang istri orang Turki itu ya bukan lagi pelan sama sapu gitu kan kayak di kita, tapi juga harus ada vacuum cleaner gitu. Karena ya karpet itu tadi. Dan yang paling uniknya juga, kondisi kamar mandinya mereka tuh gak boleh basah sama sekali, jadi harus kering. Dan ada ruang khusus buat mandi. Rata-rata semua kamar mandi di sini tuh kayak gitu, kalau menurut aku ya. Jadi gak boleh basah. Kalau di kita kan ya udahlah, basah namanya juga kamar mandi ya buat mandi gitu kan. Nah karena di sini ada ruang khusus untuk mandi, jadi si air pas kita mandi itu nggak membasahi lantai yang lain. Jadi hanya sekatan untuk mandi aja yang basah. Dan itu kayak dan juga nggak lupa di kamar mandi pun ada kayak semacam karpetnya gitu. Jadi kalian harus siap-siap ya, nggak boleh ada basah sama sekali. Semua harus bersih, karena budaya orang Turki itu suka banget yang bersih-bersih. Itu bagus sih, kan itu budaya yang bagus ya. Agak sedikit berat sih di awal-awal pasti, tapi ya itu yang harus kalian ketahui sebelum kalian nikah sama orang Turki. Jadi segitu aja sih informasi yang bisa aku bagiin buat kalian. Semoga bermanfaat, bisa memantapkan hati kalian nih yang masih PDKT atau masih pacaran sama orang Turki. Oh ternyata gini kalau misalkan nikah sama orang Turki nantinya. Jadi kalian tahu, kalian siap mental dan juga lahir batin kalian siap. Sebetulnya menikah dengan siapapun itu memang kalian harus menyiapkan lahir dan batin. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa menikah dengan orang yang dibesarkan dari negara yang berbeda itu sangat-sangat banyak tantangannya. Jadi video ini aku dedikasikan untuk kalian yang sedang LDR atau sedang dalam hubungan dengan pria Turki. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin bisa membutuhkan. Terima kasih. Itu aja dari aku. Dadah, assalamualaikum.